Jangan pernah cobain bis ini kalau nggak mau turun, saking nyamannya. Bis ini punya kelas berasa kamar pribadi berjalan untuk rute Malang, Jakarta. Senyaman apa trip kali ini? Langsung aja kita mulai perjalanan kita dari kota Surabaya. Hari itu kota Surabaya sedang mendung parah dan hampir tiap sore malam hujan. Jadi kita berangkat lebih cepat untuk menghindari kemacetan. Lagi perjalanan dan sambil bayangin malam ini akan hujan di tol Trans Jawa dalam bis yang nyaman, mungkin asik banget ya. By the way, lokasi kantor 27 Trans Surabaya ini ada di selatan kota Surabaya yang mengarah ke Sidoarjo. Selamat sore teman-teman, sekarang kita ada di 27 Trans kantor perwakilan Surabaya. Aku akan melakukan perjalanan pulang ke arah Jakarta dengan armada double deckernya 27 Trans. Namanya tadi kalau nggak salah Nyot. Jadi kita akan diberangkatkan di jam 17.20, sekarang jam 4 sore. Masih ada waktu sekitar ya 1,5 jam lagi. Kita santai-santai dulu di ruang tunggunya, dan ruang tunggunya ini proper banget, enak banget teman-teman. Jadi lokasi perwakilan 27 Trans ini benar-benar di kota Surabaya ya. Jadi kalau bis-bis yang lain itu kan ada beberapa kantor perwakilannya yang di dekat Terminal Bungurasi. Terminal Bungurasi itu udah masuknya daerah Sidoarjo. Jadi itu termasuk yang udah benar-benar kota Surabaya kantor perwakilannya. Selain 27 Trans di Jalan Ahmad Yani ini teman-teman, juga ada kantor perwakilannya City Trans dan D-Trans Shuttle. Lokasinya ada di sebelahnya toko oleh-oleh Cakcuk khas Surabaya yang ada di Jalan Ahmad Yani, seberang-seberangan dengan Trans Icon. Nah, kita udah akan check-in tiketnya seperti ini. Kita akan review tiketnya seperti apa. Let's go. Nah, jadi kita dapat cover tiket yang seperti ini lucu banget. Ini adalah siluet lagi untuk 27 Trans yang tronton ini ya. Nah, di dalamnya ada apa aja? Yang pertama kita bisa lihat ada panduan perjalanan. Panduan perjalanan ini selayaknya dibaca dulu teman-teman untuk ketentuan perjalanannya sebelum kita melakukan perjalanan. Lalu sebelah kanannya ada panduan pemesanan tiketnya, juga bisa dilakukan di aplikasi 27 Trans. Kebetulan kemarin aku pesennya lewat WhatsApp ke agennya 27 Trans Pusat yang ada di Malang. Itu gercep banget dan benar-benar fast respon sekali. Nah, ini tiket kita bentukannya seperti ini. Aku akan turun di Terminal Poris Pelawat di Tangerang. Kita naik di kantor perwakilan 27 Trans yang ada di Ahmad Yani Surabaya, dan harga tiketnya aku pesen di 580.000 karena aku akan duduk di kompartemen seat 3. Kita juga dapat QR code untuk dapat meal snack dan untuk makan malam nanti yang ada di bawah sini. Satu hal kecil yang menurutku keren banget adalah kita dapat tagging bagasi. Jadi tadi sempat ditanyain bagasi kita ada berapa, dan kita dikasih satu karena memang bagasi aku cuma satu di tas itu. Jadi kita dapat satu tagging bagasi yang akan dipasangkan ke barang yang akan kita taruh bagasi, sehingga nggak tertukar, atau kalaupun tertukar kita bisa tracking dengan baik. Udah, terakhir ada beberapa nomor perwakilannya 27 Trans, dan seperti itu tiketnya. Cakep. Ruang tunggunya sangat nyaman, seenggaknya untuk nunggu bis lebih dari 1 jam. Kenapa? Karena beneran nggak kerasa dengan fasilitas yang disediakan. Ada minuman dan makanan ringan seduh alias mie gelas. Lengkap dengan tersedianya musola dan toilet yang siap digunakan. Dan yang paling penting, banyak kursi dan meja untuk nunggu sambil ngerjain urusan kantor atau meeting. By the way, 27 Trans ini juga punya layanan shuttle dengan jurusan Malang, Surabaya, dan sebaliknya. Nggak perlu khawatir salah bis atau ketinggalan bis, karena selain udah tahu jadwal keberangkatan bis kita, kalau bisnya udah datang, akan ada pengumuman kayak gini untuk persiapan. Armada E2 Jor dengan seri armada E2 Jor eksekutif double decker dari Malang Surabaya dengan tujuan penurunan di Kelari, Bekasi Timur, Cilandak, Fatmawati, Kodak Bulus, Pondok Pinang, BSD, Serpong, Cikapel, dan finish di Kuadis. Dipersilakan untuk mempersiapkan dirinya di depan kantor 27 Trans
ini karena saat lagi bus akan tiba. Sekali lagi. Oke teman-teman, bis kita udah datang. Tadi udah diinfo bahwa si Neot ini udah datang tujuan ke Polres Tangerang. Ini kayaknya akan barengan sama bis Nemesis yang tujuan ke Bubulak. By the way, 27 Trans ini memang PO bus asli Malang, dan untuk karoserinya kita juga dapat karoseri khas Malang yaitu Jetbus 5 by Edi Putro, sementara untuk sasisnya Volvo khas Eropa. Bis ini start dari Malang tujuan Polres dengan rute penjemputan dan penurunan seperti ini. Dek bawah ada 6 seat yang disebut 27 Trans sebagai kompartemen kelas, dan 2 seat paling depan kalau di bis lain disebutnya sleeper karena memang bentuknya kursi sleeper. Sementara itu untuk 4 seat yang lain adalah suite class atau kompartemen kelas, bentuk kursinya dan ruangannya ala kompartemen kelas di kereta. Jadi tinggal dipilih mau full rebahan atau kursi ala kamar kayak gini. Biar nggak bingung, untuk kelas suite atau ruangan suite kelas kayak gini itu start di nomor bangku 3 sampai nomor 6. Untuk harga tiketnya semua dek bawah ini sama 500 ribuan, alias harga tiket ini setengah dari harga tiket kelas yang sama di kereta dengan rute yang sama. Lanjut, di dek bawah juga tersedia toilet yang digunakan untuk buang air kecil saja selama bis berjalan. By the way, toiletnya ini keren, sudah ada pewanginya di atas itu, wangi. Ada mini pantry dan dispenser khusus di dek bawah. Ini adalah layanan khusus untuk suite class. Di atas apakah ada lagi? Sebelum ke atas, di akses tangganya kita juga diberikan ruangan khusus untuk merokok. Untuk di dek atas tersedia 32 seat eksekutif kelas dengan harga tiket 400 ribuan. Cocok untuk berduaan karena konfigurasi kursinya dua-dua seperti ini. Dan ternyata betul ada mini pantry yang khusus untuk eksekutif kelas. Untuk menunya kurang lebih sama kayak di bawah. Ini adalah kursi untuk eksekutif kelas, sudah dilengkapi dengan leg rest dan tempat sepatu seperti itu. Ini dipastikan bisa selonjorable. Charger station ini untuk penumpang yang di dekat jendela, sementara untuk yang di gang ada di sebelah kiri setiap kursi. Untuk mendukung bebel penumpang, setiap kursi ini sudah dilengkapi selimut yang nggak main-main speknya, tebal dan wangi banget. Untuk bantal sudah disediakan di area kepala kursi seperti ini. Tempat charger ada juga di bagian atas kepala, semua colokan hanya untuk handphone, tidak untuk power bank atau laptop. Bahaya. Lanjut kita cek apa aja yang ada di kompartemen kelas. By the way, ini adalah kursi nomor 3 SC atau suite kompartemen. Kita langsung disambut kursi jumbo dengan bantal dan selimut yang bobable kayak gini. Seberapa gede kursinya teman-teman mungkin bisa bayangin aja ya. Ini ada 1, 2, 3 setengah jengkal. Di bagian atas terdapat 3 kotak, satu kotak yang tengah adalah penyimpanan dan kotak kanan kiri di atas adalah speaker aktif. Di sebelah kiri dekat jendela terdapat 2 cup holder, charger station dan tempat sampah di sebelah situ. Biar lebih praktis lagi, tersedia juga wireless charging dan ini beneran berfungsi ya teman-teman. Khusus di dek bawah kita dapat tambahan restbox seperti ini. Nanti kita buka ya isinya. Saking barunya bis ini, untuk leg rest aja masih plastikan kayak gini teman-teman. Gokil. Di bawah kursi juga tersedia kotak penyimpanan tambahan. Ini coba aku buka, masih seret. Sepertinya memang bis ini beneran masih baru teman-teman. Udah susah banget nih memang. Dan ya, seperti itu adalah kelas kompartemen suite, dan kurang lebih seperti ini nanti ruang kaki kita. Biar perjalanannya makin nggak kerasa, kita coba nyalain layar besar yang ada di depan kepala kita untuk suite kelas kompartemen ini. Ini adalah Smart TV, bukan audio video on demand teman-teman. Jadi beneran Smart TV 32 inch sepertinya. Tersedia aplikasi YouTube, Netflix dan sebagainya, cuman belum connect langsung ke internet bis, jadi kita perlu konekin secara pribadi. By the way, biar gak penasaran, kita coba buka restbox yang diberikan hanya untuk kelas suite, kelas dan sleeper ini. Ada nasi, ayam suwir, telur dan kacang. Ini kayak makanan khas Bali gitu gak sih? Bener gak?
Lanjut kita bongkar untuk tote bagnya. Kita dapat sandal yang pertama, yang kedua kita dapat roti croissant deli, yang ketiga kita dapat ichi ocha minuman teh, lalu yang keempat kita dapat kacang garuda, kacang goreng gitu. Lanjut yang kelima kita dapat snack citato, ini enak sih. Terus yang keenam kita dapat coklatos, ini buat yang manis-manis. Terus yang ketujuh kita dapat air mineral 27 trans brandnya, ini 250 ml kalau nggak salah. Lanjut yang ke-8 kita dapat susu coklat, ini enak sih buat tidur nanti ya. Lanjut yang ke-9 kita dapat, oh ini bingkisan ya, ada permen dan gantungan kunci di dalamnya. Terus yang ke berapa nih, 10, ada lagi nggak ya? Oh ada lagi, wafer terakhir. Ada 10 item dalam goodie bag ini, gokil teman-teman. Udah dapat rice box, kita dapat 10 item kayak gini, mantap. Lanjut kita coba cek posisi kaki. Ini posisi kaki aku, dan kerennya lagi kanan kirinya itu udah dilengkapi soft touch kayak gini teman-teman, nyaman. Sementara itu selimutnya sama seperti halnya di eksekutif kelas, ini model bed cover gitu, tebel dan wangi teman-teman, menyelimuti sempurna sampai kaki. Ini sengaja aku munculin sih biar kelihatan aja. Di sebelah kiri kursi juga terdapat meja lipat yang bisa disembunyikan kayak gini, bisa dipakai untuk laptop, tab, atau mungkin untuk makan nih rice box yang sudah disediakan. Cuman kayaknya ini aku akan makan besok pagi aja nih, karena udah deket sama rumah makan atau servis makan 27 Trans. Biar makin privasi, di sebelah kanan kursi dilengkapi pintu dan tirai model seperti ini. Untuk sebelah kiri kursi atau jendela terdapat tirai tarik kayak di kereta seperti ini. Bis menuju Ngawi untuk servis makan, jadi mari kita nikmati perjalanan yang asoy ini. Selamat malam teman-teman, sekarang jam 19.31 dan kita sudah dekat dengan lokasi servis makannya 27 Trans di daerah Ngawi, di rumah makan Duta Ngawi. Dan tadi barusan kita keluar masuk terminal yang ada di dekat rumah makan Duta Ngawi. Kita akan persiapan makan, dan ini kayaknya aku mau makan apa ya, ini nasi juga belum sempat aku makan. Wah ini baru bis kita aja nih datang. Biasanya sih udah rame, tapi ini baru, oh enggak deh, enggak ada, masih kosong. Cuman kita doang nih yang baru datang. Wah, bisa jadi kita finish paling awal nih ya, di daerah Jakarta. Wah, ini servis makannya berhenti di sini. Yaudah, kita akan siap-siap makan dulu ya. 7:30, biasanya waktu istirahatnya itu sekitar 30 menit. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin. Oke, saatnya kita servis makan di rumah makan Duta Ngawi, dan yang menariknya ada menu baru yang aku baru tahu nih di perjalanan kali ini. Teman-teman, aku udah ambil jatah makan atau servis makannya untuk 27 Trans kompartemen kelas, dan sepertinya memang untuk kompartemen kelas atau sleeper di double decker ini itu sama tempat makannya, jadi nggak dibedain. Kita sama juga ambil di sana. Jadi ada beberapa pilihan menu di situ. Ada bakso, ada lontong sayur, ada gulai kambing, ada rawon, dan yang paling banyak antriannya adalah di gulai kambing, teman-teman. Tadi gulai kambing tuh sama rawon banyak banget yang ngantri, jadi aku ngambil di situ. Dan ternyata ada menu yang baru, menu yang menarik, namanya nasi ayam rica. Dan aku ambil minumnya, ini khasnya rumah makan di Ngawi adalah es sirup. Ini nggak tahu nih rasanya apa ya gitu ya, warna hijau kayak melon gitu sih ya rasanya. Sekarang jam 19.47, kita masih ada waktu sekitar 10 menit, jadi kita manfaatkan waktu untuk makan, ke toilet, dan nanti kita juga akan sholat untuk di rumah makan Duta Ngawi. Ya udah, kita mau makan dulu temen ya, ayam rica rumah makan Duta Ngawi.
Sekarang jam 20.12 dan kita sudah menuju masuk kembali ke tol Trans Jawa untuk langsung gas ke arah Jawa Tengah lalu ke Jakarta. Aku berhenti di Terminal Poris, jadi itu kayaknya berhentian terakhir untuk bis ini. Ya, kita lihat ya nanti apakah mau tidur atau menikmati perjalanan dengan TV yang gede ini. Jujur sih agak pusing ya kalau lihat TV sedekat ini, agak-agak pusing. Ya tadi aku pakai buat nyalain musiknya. Ada mahkota, ini arah kemana tuh juga. Ini kayaknya arah Madura nggak sih mahkota ini? Jakarta Madura. Ya. Tadi kita bareng sama dia makan di Ruang Madura. Ya udah nunung, kita lanjut perjalanan dulu. Kayaknya mau istirahat dulu karena cuacanya mendukung banget nih. Gerimis, hujan manja. Perut kenyang, hujan di luar dan AC yang cukup dingin ditambah dengan ruangan yang sebegitu privasinya membuat tenang aku, dan kayaknya ini aku coba manfaatin untuk istirahat sepanjang perjalanan. Jam 4 pagi kita udah berada di Terminal Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Dan tadi perjalanan berarti dari terakhir kita berhenti di daerah Ngawi ke sini itu kurang lebih 7 jam perjalanan. Karena tadi dari Ngawi jam 9 malam dan sekarang masih gelap posisinya. Kita sudah sampai di Jakarta Selatan. Sebenarnya ini pemberhentian yang kedua. Tadi kita juga udah berhenti di Pasar Rebo untuk turunan penumpang, dan di Jakarta posisinya kita masih gelap teman-teman. Luar biasa cepet banget ini bisnya. Dan ada beberapa titik penurunan penumpang. Kebetulan kalau hari ini kayaknya nggak ada yang turun di Bekasi, jadi tadi langsung ke Pasar Rebo dan kita langsung lanjut setelah ini ke daerah Tangerang Selatan. Gokil teman-teman, ini masih gelap ya, masih gelap. Jadi untuk teman-teman yang mau lanjut kegiatan paginya, ini nyampe Jakarta masih belum subuh bahkan kalau di daerah Jakarta. Keren banget itu bis. Jam 4.16 pagi kita akan keluar tol Serpong atau Rawabuntu. Ini adalah penurunan untuk di daerah BSD. Untuk titik penjemputan dan penurunan penumpang di daerah Tangerang Selatan, ini bisa dimulai dari daerah Serpong, BSD, lalu lanjut ke Alam Sutra, Cikokol, dan berakhir di Terminal Poris, Tangerang. 27 Trans ini termasuk bis yang cukup fleksibel untuk penjemputan dan penurunan penumpang, tinggal dikoordinasikan dengan kru yang bertugas. Jam 5 kurang 3 menit kita sudah mendarat dengan selamat di Terminal Poris, Kota Tangerang. Oke teman-teman, perjalanan dengan 27 Trans, total perjalanan kita sekitar 11 jam dari Surabaya jam 17.20, dan sekarang kita udah ada di Terminal Poris, Tangerang. Dan untuk rekomendasi bis yang datang di Jakarta sebelum pagi matahari terbit, 27 Trans ini benar-benar rekomendasi buat teman-teman dengan asumsi keberangkatan di jam sore dari Malang dan Surabaya. Sekian video kali ini, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Mulai dari tempat tunggu yang nyaman dan makanan melimpah sepanjang perjalanan, belum lagi ruang pribadi buat istirahat dan privasi maksimal. Nyamannya bis ini bikin gagal move on, nggak ikhlas turun. Bis nyaman, tapi satset nyampe Jakarta masih gelap. Bis ini layak jadi rekomendasi rute Malang, Surabaya, Jakarta. Next, cobain bis apa lagi kita? Tulis di kolom komentar. Thank you.